tahun 1648, negara-negara Kristen Eropa mengadakan perjanjian perdamaian Westphalia. Perjanjian ini telah mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Jerman. Perjanjian ini juga menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Sehingga perjanjian Westphalia ini dianggap cikal bakal sekulerisme. Demikianlah, sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan sebenarnya bukan hasil proses berpikir, tetapi hasil kompromi. Sekulerisme merupakan jalan tengah atau sikap moderat antara dua pemikiran yang kontradiktif. Pemikiran pertama adalah pemikiran yang diserukan oleh tokoh-tokoh gereja di Eropa sepanjang abad pertengahan, abad ke-5 sampai ke-15 Masehi, yakni keharusan menundukkan segala sesuatu urusan dalam kehidupan ini menurut ketentuan agama Kristen. Sementara pemikiran kedua adalah pemikiran sebagian pemikir dan filsuf yang mengingkari keberadaan Al-Khaliq. Setelah dominasi Kristen semakin melemah, ilmu pengetahuan semakin memuncak. Pada tahun 1662, berdirilah Royal Society di London. Royal Society of London atau kelompok elit London didirikan untuk menggalakkan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan menjadi anggotanya, seperti Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda penemu mikroba, dan Isaac Newton, ilmuwan paling berpengaruh dalam perkembangan teori ilmu pengetahuan. Pada tahun 1678, Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris, menerbitkan buku Mathematical Principles of Natural Philosophy yang biasa diringkas Principia. Isaac Newton merumuskan hukum gerak Newton, membangun teleskop refleksi pertama, menemukan kalkulus integral, dan banyak penemuan lainnya. Pada tahun 1689, John Locke, seorang filsuf Inggris, menerbitkan buku Two Treatises of Government yang menyajikan ide dasar yang menekankan arti penting konstitusi demokrasi liberal. Locke menolak hak suci raja atau divine rights of king dan menekankan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan yang diperintah. John Locke mengemukakan hak-hak asasi individu manusia serta bagaimana negara melindungi hak-hak individu. Locke sangat yakin bahwa setiap manusia memiliki hak alami atau natural rights, bukan sekedar hak hidup, tetapi juga kebebasan pribadi dan hak atas kepemilikan sesuatu. Tugas utama pemerintah adalah melindungi penduduk dan hak milik warga negara. Pandangan ini seringkali disebut teori jaga malam oleh pemerintah. Sikap gigih Locke dalam mempertahankan hak melakukan revolusi dengan sangat kuat mempengaruhi Thomas Jefferson dan kaum revolusioner Amerika lainnya. Pikiran Locke merasuk ke benua Eropa, khususnya Perancis, mendorong revolusi Perancis dan deklarasi hak-hak asasi manusia. Setahun kemudian, John Locke menerbitkan buku An Essay Concerning Human Understanding atau makalah tentang pemahaman manusia. Buku ini mengungkapkan teori empirisme bahwa penginderaan menjadi satu-satunya sumber untuk menghukumi sebuah realitas. Dan dengan perantaraan indera itulah proses pemikiran pun menjadi sempurna dan sampailah manusia pada pengetahuan. Teori ini tersebar luas di kalangan para filosof dan ilmuwan, berkembang secara menakjubkan pada masa George Berkeley dan David Hume, hingga diadopsi dan dipungut secara ekstrim oleh kaum Marxis. Maka lahirlah ideologi baru yang serba bebas, yakni liberalisme, yang berdiri di atas akidah sekulerisme
atau pemisahan agama dari kehidupan. Akidah ini menempatkan manusia bebas dari ikatan apapun, baik agama maupun bukan agama, alias manusia menjadi liberal. Inilah yang menghantarkan terjadinya kebangkitan Barat. Terwujudnya ideologi pada diri bangsa Eropa inilah yang menjadi penyebab kebangkitannya. Di kemudian hari, ideologi liberalisme ini dikenal pula dengan ideologi kapitalisme. Abad ke-18, Eropa Barat semakin dibasahi oleh semangat sekulerisme, rasionalisme, dan industrialisasi yang kelak akan membangun peradaban kapitalisme. Pada tahun 1734, dimulailah masa pencerahan Perancis yang ditandai dengan terbitnya buku Letters on the English. Buku ini karya François-Marie Arouet yang lebih dikenal dengan nama samaran Voltaire. Terbitnya buku ini membuat berang para penguasa Perancis. Sekitar tahun 1758, di Perancis terjadi sejumlah peristiwa pengejaran dan pembunuhan terhadap orang-orang Protestan. Voltaire menulis sejumlah surat dan pamflet melawan fanatisme agama. Kebenciannya terhadap fanatisme agama membuat semua surat-suratnya selalu diakhiri dengan kalimat "écrasez l'enfant", yang artinya ganyang barang keji itu. Prinsip Voltaire adalah kebebasan beragama. Dia menentang ketidaktoleransian agama serta penghukuman yang berkaitan dengan soal-soal agama. Meski Voltaire percaya adanya Tuhan, namun dia dengan tegas menentang sebagian besar dogma-dogma agama. Dengan mantapnya, dia mengatakan bahwa organisasi berdasar keagamaan pada dasarnya suatu penipuan. Kebencian terhadap agamawan ini juga diserukan oleh Montesquieu yang pada tahun 1748 menerbitkan buku The Spirit of Laws. Montesquieu, walaupun dia bukan seorang yang anti Tuhan, namun dia selalu mengkritik gereja dan agamawan dengan sangat keras. Voltaire menggagas jaminan mutlak kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Kalimat terkenal yang sering dihubungkan dengan Voltaire adalah, "Saya tidak setuju apa yang kau katakan, tetapi akan saya bela sampai mati hakmu untuk mengucapkan itu." Voltaire menentang sistem monarki yang membuat kekuasaan diperoleh berdasarkan garis keturunan. Seruan Voltaire seperti demokrasi, toleransi agama, dan kebebasan intelektual berhasil mengubah pendapat umum yang berpuncak pada meletusnya revolusi Perancis. Orang-orang Amerika seperti Thomas Jefferson, James Madison, dan Benjamin Franklin menjadikan seruan Voltaire menjadi bagian dari tradisi politik Amerika. Pada tahun 1762, Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf dari Swiss, menerbitkan buku The Social Contract. Buku ini dianggap sebagai pilar revolusi besar Prancis. Rousseau menyerukan percaya kepada Tuhan namun mengingkari wahyu. Dengan kata lain, Rousseau menyerukan pemisahan agama dari kehidupan. Rousseau berpendapat bahwa para pembuat peraturan seperti para penguasa dan raja tidak mengaitkan perundang-undangan dan peraturan tersebut dengan Tuhan, kecuali demi memberikan sifat memaksa kepadanya dan menumbuhkan rasa takut dalam hati masyarakat untuk melanggarnya. Tulisan-tulisan Rousseau merupakan faktor penting bagi pertumbuhan sosialisme, romantisme dalam kesusastraan, totalitarisme, serta perintis jalan ke arah pecahnya revolusi Prancis, dan merupakan penyumbang bagi ide-ide modern menuju demokrasi dan persamaan. Sebagaimana Voltaire, Rousseau menganut faham seks bebas. Rousseau terlibat perzinahan dengan banyak wanita, termasuk dengan Teresa Lifausse yang menghasilkan 5 anak di luar pernikahan. Dia menempatkan kelima anak itu di asrama anak-anak terlantar. Demikianlah, liberalisme telah memenuhi dada masyarakat Perancis dan Amerika, sehingga mereka terdorong untuk menerapkannya di negara masing-masing.